Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Triana Dewi dengan NPM 257833128. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan perangkat keras, lunak, dan juga jaringan. Perangkat keras adalah komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan dipegang dan dioperasikan secara langsung. Tanpa perangkat keras, komputer tidak dapat berfungsi. Yang pertama ada perangkat input. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data atau instruksi ke komputer. Contoh paling umumnya itu adalah keyboard. Keyboard itu untuk mengetik teks, lalu ada mouse untuk menggerakkan pointer. Terus ada scanner untuk memindahkan dokumen dan juga mikrofon untuk merekam suara. Contohnya itu saat kita mengetikkan itu ada di Microsoft Word, kita menggunakan keyboard untuk mengetikkan menjadi perangkat input yang memasukkan huruf ke komputer. Lalu yang kedua ada perangkat output. Perangkat output menampilkan hasil pengolahan data, misalnya monitor. Monitor itu menampilkan gambar. Lalu ada printer untuk itu mencetak dokumen. Lalu ada speaker untuk mengeluarkan suara dan proyektor untuk menampilkan presentasi ke layar besar. Contohnya itu saat kita menonton film, kita menggunakan monitor dan speaker yang bekerja sama sebagai perangkat output. Yang ketiga ada perangkat proses. Perangkat proses adalah inti komputer yang mengelola data. CPU berfungsi sebagai otak komputer, lalu ada GPU untuk mengelola grafis, dan RAM menyimpan data sementara agar proses berjalan cepat. Analoginya itu CPU bisa diibaratkan sebagai koki di dapur yang mengolah bahan makanan itu sebagai data menjadi hidangan siap saji atau menjadi sebagai informasi. Yang keempat ada perangkat periferal. Perangkat periferal adalah perangkat tambahan yang memperluas fungsi dari komputer. Contohnya itu ada webcam untuk video call, printer untuk mencetak, dan game controller untuk bermain. Contoh praktisnya itu tuh ada webcam memungkinkan kita untuk melakukan rapat online melalui via Zoom atau Gmeet. Perangkat strong digunakan untuk menyimpan data. Ada data HDD yaitu hard disk drive yang berkapasitas besar. Ada solid state drive atau SSD yang lebih cepat. Lalu serta media portable seperti flash disk dan CD atau DVD. Contoh praktisnya itu tuh file tugas kuliah disimpan di flash disk agar mudah dibawa dan dibuka di komputer lain. Selain perangkat keras, komputer juga membutuhkan perangkat lunak atau software. Software adalah sekumpulan instruksi yang mengatur cara kerja komputer. Yang pertama itu ada sistem operasi. Sistem operasi itu menghubungkan perangkat keras dengan pengguna. Contohnya ada Windows, Linux, macOS, dan juga Android. Tanpa sistem operasi, komputer hanya berupa mesin kosong. Contoh praktisnya itu tuh saat menyalakan laptop, Windows itu tuh langsung berjalan dan menampilkan desktop agar kita bisa bekerja. Yang kedua ada aplikasi. Aplikasi adalah program digunakan untuk kebutuhan tertentu, misalnya Microsoft Word untuk mengetik, lalu ada Excel untuk mengolah data, WhatsApp untuk komunikasi, dan juga Photoshop untuk desain grafis. Contoh praktisnya itu, mahasiswa menggunakan aplikasi Word untuk menulis laporan, lalu ada Excel untuk menghitung data penelitian. Yang ketiga ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah instruksi yang digunakan programmer untuk membuat aplikasi. Contohnya bahasa pemrograman Python, C++, Java, dan JavaScript, dan juga lain-lain. Analoginya itu tuh bahasa pemrograman itu tuh seperti bahasa manusia. Jika kita ingin
ingin komputer melakukan sesuatu, kita harus berbicara dengan bahasanya yang dimengerti komputer. Komputer tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga terhubung melalui jaringan agar dapat bertukar data. Yang pertama itu ada kabel LAN atau LAN. Kabel LAN adalah media fisik untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal. Biasanya menggunakan kabel UTP. Contoh praktisnya itu komputer di laboratorium kampus digunakan dengan kabel LAN agar bisa mengakses internet bersama. Yang kedua ada RJ45. RJ45 adalah konektor standar yang dipasang di ujung kabel LAN. Tanpa RJ45, kabel tidak bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat. Yang ketiga ada switch, yaitu menghubungkan banyak komputer dalam satu jaringan lokal. Ia bekerja sebagai pusat lalu lintas, memastikan data sampai ke komputer tujuan. Contoh praktisnya itu di kantor, semua komputer terhubung ke switch agar bisa berbagi file dan printer. Yang keempat itu ada router. Router menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain, misalnya internet. Contoh praktisnya itu router WiFi di rumah menghubungkan laptop dan smartphone ke internet. Yang kelima ada hotspot. Hotspot menyediakan akses internet secara nirkabel melalui WiFi. Contoh praktisnya yaitu smartphone bisa dijadikan hotspot agar laptop bisa terhubung ke internet. Lalu yang keenam ada Mikrotik. Mikrotik adalah merek perangkat jaringan yang populer untuk router dan manajemen jaringan. Banyak digunakan di sekolah atau di kantor karena fleksibel. Yang terakhir ada Cisco. Cisco adalah perusahaan besar menyediakan perangkat jaringan kelas enterprise. Produk Cisco banyak digunakan di perusahaan besar dan institusi pemerintahan. Komputer adalah sistem terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan juga perangkat jaringan. Perangkat keras menyediakan komponen fisik untuk input, output, proses, dan juga penyimpanan. Dan tambahan, perangkat lunak memberikan instruksi agar komputer dapat digunakan sesuai kebutuhan. Mulai dari sistem operasi, aplikasi, dan juga bahasa pemrograman itu sendiri. Sedangkan perangkat jaringan itu memungkinkan komputer saling menukar data, saling terhubung dan menukar data, baik melalui kabel maupun nirkabel. Dengan memahami tiga aspek ini, kita memiliki fondasi yang kuat untuk mempelajari teknologi informasi. Lalu pengetahuan dasar ini sangat penting karena tidak hanya untuk penguasaan sehari-hari, tetapi juga sebagai bekal untuk dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan di era digital. Sekian penjelasan dari saya tentang pengenalan perangkat lunak, perangkat keras, dan juga perangkat jaringan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.